Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan artifisial untuk data science. Untuk definisi kecerdasan artifisial atau AI itu sebenarnya adalah praktek di mana si mesinnya itu bisa berperilaku bagaikan manusia gitu. Jadi ya bisa uh, memilih pilihan, mempunyai akal atau eh nalar yang bisa membuat dia itu ya sepintar manusia gitulah pokoknya tuh. Kecerdasan buatan itu ya seperti saya tadi itu tujuan untuk memungkinkan mesin mengeksekusi penalaran dengan mereplikasi kecerdasan manusia. Ada juga tiga tipe AI: Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. Untuk si Artificial Narrow Intelligence ini dia itu bisa dibilang uh, hierarki paling rendah dalam kecerdasan artifisial, karena dia tapi juga dia bisa pembentuk si kecerdasan artifisial ini. Ya yaitu bisa dibilang yang paling dasarnya dari semua dari ketiga tipe AI ini. Selanjutnya ada yang kedua, AGI. Ini apa ya? Ini adalah konsep teoritis kecerdasan buatan. Pertamanya adalah mesin dengan tingkat kecerdasan manusia seperti pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan saya agar AGI berfungsi bukan apa. Oke, jadi ini tuh kayak motif utamanya adalah mesin dengan tingkat kecerdasan manusia seperti pemrosesan. Hmm. Kayak ini paling simple deh. Ya kayak kecerdasan artifisial yang bisa memproses gambar gitu dan kemampuan sorry, kemampuan komputasi. Ya kayak aku ngerti deh kayak ini aku juga. Terus ya kecerdasan buatan ini menyatakan bahwa kecerdasan buatan mampu oke. Okay. Kayaknya ini tuh ya, AGI itu tingkat AI saat ini kayaknya tuh tingkat ya belum secerdas si ASI ini, Artificial Super Intelligence. Kalau ini uh, kecerdasan yang melampaui sudah melampaui manusia banget ini tuh. Kayak dia tuh udah secara teori paling pintar lah si ASI ini tuh. Ya ya. Kayak yang paling terpintarnya gitu dari ketiga tipe AI ini tuh. Oke. Terus ada paradigma AI yaitu acting rationally, thinking rationally. Acting rationally itu usaha yang berfokus pada tindakan yang benar. Kayaknya ini tuh hmm, bertingkat secara aturan yang sudah di sudah diimplementasikan oleh pembuatnya mungkin ini. Yang menurut pembuatnya itu benar, nah si AI ini bakal melakukan uh, pekerjaannya sesuai ya aturan yang diberikan oleh pembuatnya gitu. Oke, okay. Acting humanly.
Usaha yang membuat komputer melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Oh, ini kayaknya buat ngitung, buat gambar, buat ya ngerjain tugas lah kayaknya. Acting humanly itu. Thinking humanly. Usaha agar komputer memiliki kemampuan seperti manusia. Agar komputer memiliki kemampuan seperti manusia. Hmm. Decision making, problem solving, dan learning. Oke. Okay. Kalau acting humanly mungkin ya prakteknya lah. Kalau thinking ya dia thinking dulu baru terus acting gitu ya. Mungkin ini maksud dari present apa slide ini tuh. Terus thinking rationally. Komputasi yang mungkin untuk menilai penalaran ya kayaknya ini deh. Ini tuh pertama dia thinking dulu, terus dia tuh acting rationally. Oke, jadi dia thinking mungkin ini apakah ini apakah kelakuan saya yang selanjutnya akan apa, merusak peraturan yang sudah pembuat saya implementasikan. Ya dia tuh thinking dulu, habis itu dia tuh acting. Oke, sih data science versus artificial intelligence. Oke, data science digunakan saat perlu mengidentifikasi pola dan trends. Dibutuhkan wawasan statistik, ada kebutuhan untuk eksploratory data analisis. Situasi yang membutuhkan proses matematika yang cepat. Anda perlu menggunakan predictive analysis. AI digunakan saat dibutuhkan presisi, pengambilan keputusan yang cepat. Anda membutuhkan pengambilan keputusan yang logis tanpa pengaruh emosi. Melibatkan tugas-tugas yang berulang. Harus mengedukasi trans. Dibutuhkan wawasan statistik. Kayaknya udah self explanatory ya ini. Aku nggak perlu jelasin lagi. Ya, pengambilan keputusan aku nggak tahu ini maksudnya apa ya, jadi ya kita skip. Data science versus artificial intelligence, detail karena analisa praproses, prediksi dan visualisasi. Payung istilah teknik statistik, teknik perancangan dan metode-metode pengembangan. Oke. Dengan data science, model yang kompleks dapat dibangun untuk mengekstrak pembaca fakta, teknik statistik, dan insight. Penting untuk membangun model yang meniru kognisi dan pemahaman manusia pada level tertentu. Bro, what the fuck? What the hell? Aplikasi AI pengembangan masih berlanjut. Ruang lingkup aplikasi juga meningkat. Berikut beberapa aplikasi artificial intelligence in data science yang digunakan dalam kehidupan personal online shopping. Oke, jadi ini tuh aplikasi AI kayak ChatGPT yang kita pakai sehari-hari ya. Sekarang Google juga udah pakai AI yaitu Gemini yang pasti kalian juga kalau searching tuh udah kelihatan gitu di atas itu penjelasannya. Oke, engine and surveillance, fitur citra menggunakan computer vision. Oke. Oh ya, jadi aplikasi ini tuh udah canggih ya guys ya. Udah banyak gitu. Wow, god damn bro. Video game bots. Oh ini, oke. Ada juga di video game ada bot ya yang kalian kalau main offline biasanya kalian ketemu bot nih yang kalian bisa lawan.
healthcare. Kalau healthcare apa ya, coba? Automated system. Help in finding a cure. Oh, jadi historical data. Jadi dia tuh masih butuh data science-nya juga, guys. Oke, jadi dia tuh ngelihat sejarah atau ya sejarah si hmm, apa ya, sejarah datanya lah dalam uh, tingkat medis atau apalah, jadi tingkat medis, dan dia ya bisa predik itu apa ya, memprediksi apa hasil dari sebuah bakteri, ya, sebuah virus juga. Oke. The official data is different from data science. Constraints of AI is useful today. Hmm. Kalau jadi ini itu apa bedanya artificial intelligence dengan data science? Kalau artificial intelligence itu dia udah secara otomatis ya menggunakan menggunakan datanya tuh. Oke. Jadi dia ternyata bisa menggunakan data biar bisa hasilin sesuatu yang bisa dibikin manusia. Ya. Terus data science, the main requirement is to pre-process data, performing data cleaning. Jadi ya ini mah secara manual lah kalau data science tuh ya. Data science ya pakai data scientist lah kalau mau uh, mengotak-atik si datanya tuh jadi hasil yang lebih useful lah, yang lebih berguna. Terus ini juga ada artificial intelligence is a tool for data scientist. Ya seperti saya tadi ya, ini historical data. Jadi ya data-data yang sudah ada itu di healthcare sama AI bisa gunakan buat mengambil keputusan, like ambil keputusan atau ya prediksi hasil lah itu. Data science hierarchy of needs, collect instruments, move store, what the ID planning, learn, optimize, aggregate, able, cleaning, anomaly detection. Oh, anomaly detection, oke. Jadi pertamanya tuh collect dulu ya, instrumentation, logging, sensor. Dari sensor itu bisa ngolek data, bisa ngambil data dari sensor. Instrumentation apa itu? User generated content, mungkin kayak ngegambar gitu secara manual pakai pen, nanti di collect. Move store, reliable data flow, infrastructure, structured and unstructured data storage. Oh, jadi ini tuh habis ngolek tuh move atau move store. Jadi disimpan dulu gitu. Oke. Alright. Explore, cleaning. Oh, ini nggak bersihin dulu kalau data yang diambil itu ada anomali kah? Anomaly detection. Bisa dibersihkan kah ini?
si datanya tuh jadi lebih, ya, lebih aman. Apa sih, Cok? Oh my god. Oke, fuck. Aggregate slash label. Analytics, metrics, oh, mana ini dipisah-pisah gitu. Jadi yang habis di collect, sekarang kita bisa label ini. Yang mungkin uh, mungkin ini ya sebagai karena ya apa ya namanya tuh. Pokoknya bayangin lah, kayak ngebersihin gudang tuh. Terus ada kayak nemu, kayak collect dulu gitu semua barang yang ada di gudang itu buat keluarin, ya di move atau di store di tempat yang lebih tersusun lah gitu. Terus kalian explore atau apa ya, uh, bersihkan gitu kalau ada barang yang mau, emang barang yang eh bisa dibuang gitu, mungkin bisa dijual. Nah, terus kalian bisa labelin tuh. Kalian bisa masukkan apa barang-barang bekas yang di gudang itu ke dalam trash bag gitu. Ke dalam trash bag, terus kalian labelin itu barang itu yang mau dijual itu di trash bag ini, barang yang mau disimpan di trash bag situ, terus barang yang mau dibuang ya di trash bag sana. Learn atau optimize. A/B testing, experimentation, simple. Learn, oh, oke. Okay. Kalau ini udah mulai AI ya pas udah learn itu, sama slash optimize. Simple, simple ML algorithms. Learn slash optimize, oke. Okay. AI deep learning. Oh ya, ini udah AI-nya kayaknya nih. Dua ini tuh. Dua ini udah AI. Oke. Okay. Key difference. Data science is a comprehensive processing analysis. On the other hand, AI is the implementation of predictive model or first case of predictive model. Oh, ini ya itu udah bisa prediksi ya, prediktif gitu. Ya. Yeah. Data science comprises various statistical techniques, whereas AI make use of computer algorithm. Okay. Data science comprises various statistical technique. Bukannya sama ya kalau algoritma sama statistical techniques itu? Okay. Tools dan the tools. Okay. The tools involved in data science are a lot more than the ones used in AI. Jadi lebih banyak alat yang buat digunakan buat di data science gitu daripada AI. Soalnya ya mungkin toolsnya kayak manual kan ini kalau data science tuh. Jadi ya pasti lebih banyak menggunakan software lain gitu. Terus AI kan tinggal secara otomatis lah. Gak usah pakai tools eksternal lah gitu. Science about finding hidden patterns in data. Data science is about finding hidden patterns in data, is about improving autonomy the data model. Oh, oke. Okay. Jadi data science itu nyari pattern gitu di dalam data tersebut. Sedangkan data itu mengimplementasikan ke otom otonomi, mungkin kayak secara otomatis gitu. Tindak keotomatisan ke dalam model data tersebut. Oke. Okay. Alright. With data science, we build models, statistical insight on the right.
Hmm, oke. Kayak nomor 5 tuh maksudnya itu si data science itu membuat model yang lebih ke uh, statistical insights, mungkin ke statistikal lah, ngebuat si modelnya tuh data science. Sedangkan AI itu membuat model yang bisa mensimulasikan perilaku manusia. Ya, okay, next. Data science does not involve a high degree of scientific force. Oh, ya soalnya ini data science tidak tidak memasukkan tingkat proses yang tinggi dengan dibandingkan AI. Oke. Okay. Alright, ini startnya udah selesai. Jadi ya, terima kasih sudah melihat dan bukan. Oke, okay, ntar ulangi lagi. Oke, okay, terima kasih sudah menonton presentasi saya. Dan bila ada kesalahan, tolong maafkan saya. Dan ya, goodbye.